Baik, Bapak dan Ibu, sekali lagi tema kita, pertemuan kita kali ini adalah diskusi tentang tools guru BK. Seperti yang diketahui bersama, saya sedang berjibaku dari Ramadan kemarin. Dari bulan Ramadan kemarin, saya mencoba mengembangkan aplikasi-aplikasi yang mudah-mudahan bermanfaat untuk layanan bimbingan dan konseling, terutama untuk eh, apa perencanaan, pelaksanaan. Baru dua ya. Untuk perencanaan, pelaksanaan, dan alat dukung untuk layanan bimbingan dan konseling. Terutama juga untuk pelayanan berbasis data. Nah, Bapak dan Ibu, karena di kurikulum Merdeka ya, kurikulum yang sedang berjalan ini masih berjalan, belum ada peresmian diganti dengan kurikulum apa ya, belum ada, namanya masih kurikulum Merdeka. Atau sudah ya? Kayaknya belum, kayaknya masih kurikulum Merdeka, belum ada. Yang ramai itu sekarang dibahas itu adalah eh apa? Saya lupa lagi jadinya. Belum ada sebutan baru untuk kurikulum kita, kurikulum nasional lah sebut saja ya. Dalam kurikulum yang sebelumnya atau kurikulum Merdeka, guru BK ini diharapkan memiliki data-data yang mendukung layanan pembelajaran dan juga layanan bimbingan. Tentu saja kalau bimbingan ya. Intinya layanan pendidikan gitu ya. Baik pembelajaran maupun eh, pendidikan maupun psikologis, sosiopsikologis, sosioemosional. Nah, maka dari itu tahun kemarin itu kita muncul ada istilah asesmen awal atau asesmen diagnostik non kognitif dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi sangat ramai ketika 2023 saya coba otomatiskan. Jadi pas ngetik itu, pas siswa ngisi itu, reportnya langsung ada. Masak mie aja nih. Iya, Iya, reportnya bareng aja. langsung langsung ada. Jadi ternyata bisa digunakan. Nah, alhamdulillah dari situ saya kepikiran berbagai hal, berbagai aplikasi yang sebenarnya mungkin di mungkin dimanfaatkan oleh guru BK. Nah, lalu ketika Ramadan kemarin di Jawa Barat, ada yang dari Jawa Barat juga, Bapak dan Ibu? Banyak ya? Ada yang dari Jawa Barat? Wah, sepertinya pada dari luar nih. Saya tanya dulu deh, yang paling jauh, Bu Bu Mukfirah ini dari Jeneponto. Itu Jeneponto itu di mana, Bu? Sulawesi Selatan, Pak. Sulawesi Makassar. Selatan. Oh, di Makassar, luar biasa ya. Kemudian ada yang lagi lebih jauh Hmm. lagi, Bu Fatmia dari mana, Bu? Jawa Timur, Pak. Jawa Timur, luar biasa. Ada, tapi ini ada SMK yang satu Cibinong, kayaknya dari SMK dari Jawa Barat nih. Pak Ali dari Saya mana, Pak Jawa Ali? Barat, Pak. Jawa Barat. Jawa Barat ya, dari Cibinong Bogor ya. Bun. Dari Siap. Banten, Oh, Mas Pak Ali Fajar. Pak Ali dari Banten. Ini Pak Serang Ali. ya, Serang. Terima kasih Pak Ali selalu support tools Guru BK. Terima kasih luar biasa. Amin. Mudah-mudahan Siap. bermanfaat. Amin. Kemudian ada dari mana lagi? Bu Mega aktif, Bu Mega suaranya bisa. Wah, sepertinya sedang sambil nggak apa-apa sambil yang lain juga nanti. Intinya kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Baik. Oh, dari Aceh, Bu Bella. Ternyata luar biasa dari Aceh ya. Saya pernah bersama Pak siapa ya? Ngisi webinar di Acehnya, Aceh mana ya? Di kabupaten apa gitu? Langsa. Langsa ya kalau nggak salah. Langsa Aceh bukan, Bu? Sepertinya Langsa Aceh. Oh iya, Ibu dari Langsa juga ya. Saya pernah bersama Pak dosen siapa lupa lagi. eh Menceritakan tentang sambal. Kalau kemarin tahun tahun sebelumnya saya gembar-gemborkan sambal, sistem administrasi manajemen BK Elektronik. Sekarang eh, di apa tools guru BK yang insya Allah mencakup semua kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Sorry, semua kegiatan bimbingan dan konseling baik layanan langsung maupun melalui media itu mudah-mudahan tersedia di sini. Perencanaan seperti pembuatan program, kemudian pengembangan RPL itu ada di sini juga. Ya mudah-mudahan bisa keseluruhan. Yang belum tersentuh memang bagian evaluasi. Ini belum ada.
Baik, Bapak dan Ibu, sambil saya akan share screen karena wah, Bu Mega dari Lubuk Linggau. Lubuk Linggau itu berarti Padang, eh Sumatera Barat, betul ya? Atau bukan? Saya asal. Saya akan sambil share screen, Bapak dan Ibu. eh saya akan sambil share screen, langsung ke tools guru BK-nya saja. Sebentar, Bu, Bapak Ibu. Saya khawatirnya ada yang bayar tapi tidak terbantu masuk ke Zoom-nya. Karena sekali lagi ini saya masih sendirian. Saya inginnya membentuk tim, tapi kemarin ketika Ramadan kemarin ingin ada kolaborator bantuan bareng-bareng gitu ya, agar bisa bisa apa menghidupkan tools guru BK ini. Ternyata agak sulit juga, tapi nggak apa-apa. Baik, Bapak dan Ibu, kalau sudah mencoba, hari ini saya tambahkan syarat dan ketentuan ya Bapak dan Ibu ya, karena memang bulan-bulan sebelumnya itu tools guru BK itu masih uji coba. Artinya bukan uji coba ya, apa? Masih ingin mendapatkan masukan dari Bapak dan Ibu. Nah, seminggu kemarin saya coba sampaikan, saya gencarkan lagi apa namanya tools guru BK ini sehingga muncul nantinya apa pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan sebenarnya sudah banyak dituliskan di FAQ ini nih yang di sudut kanan atas. Tapi ternyata memang masih harus ada syarat dan ketentuan pengguna eh, karena memang ternyata banyak yang belum mengetahui dan tak khawatirnya jika saya tidak beritahu itu apa namanya akan menjadi bumerang buat kita semua buat guru BK. Maka dari itu saya sematkan di tools guru BK ini ada syarat dan ketentuan pengguna. Saya ingin izin kita sama-sama membaca, kita sama-sama apa melihat barangkali ada syarat dan pengguna. Pertama, ada ketentuan umumnya. Ini standar haknya nih, saya sampaikan haknya. Pengguna diperkenankan mengakses, menggunakan, dan membagikan tools ini tanpa biaya. Silahkan Bapak dan Ibu bagikan ke banyak orang tools ini. Kalau misalkan ketemu sama guru BK nanyain apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa kita lakukan untuk ini nih. Oh, barangkali ada di tools guru BK, kasihkan saja. Jadi silakan bagikan tanpa biaya. Jadi artinya kalau Bapak dan Ibu ingin mengakses ingin apa ingin membagikan tools ini diusahakan gratis juga, jangan berbayar intinya sih itu. Seperti itu Bapak dan Ibu. Tapi kalau misalkan apa untuk apa penggunaannya untuk pelatihan, misalkan Bapak dan Ibu ingin ada pelatihan tentang tools guru BK di MGBK masing-masing, misalkan silahkan. Misalkan untuk publikasi ilmiah, silahkan Bapak dan Ibu. Eh, kome, apa komersialisasi misalkan ya kayak misalkan ingin Bapak dan Ibu ingin menggunakan ini di mana gitu ya. Tapi dengan syarat memang harus mencantumkan sumber bahwa ini menggunakan tools guru BK yang dikembangkan oleh Fajar Juliansyah misalkan. Dan memang lebih afdol lagi coba menghubungi saya dulu untuk izin lebih lanjut. Misalkan kata saya silahkan ya silahkan, tapi biasanya sih bakalan silahkan. Tapi sebagai apa ya, ya orang Indonesia mah ya lah, orang Indonesia mah silahkan untuk saling silaturahmi, saling apa namanya, saling memberitahu, meminta izin dan memberikan izin. Tapi intinya sih silahkan. Nah,
Sekali lagi, kalau misalkan eh, mau ada pelatihannya di MGPK masing-masing oleh Bapak dan Ibu, misalkan mau publikasi ilmiah atau mau misalkan publikasi apapun itu, boleh di mention saya atau izin dulu ke saya, lalu di mention sayanya bahwa ini adalah tools Guru BK yang dikembangkan oleh saya, oleh Fajar Juliansyah. Untuk apa Bapak dan Ibu? Sehingga nantinya eh, amit-amitnya gitu ya, amit-amitnya ada yang disalahkan ya. Pertama yang harus disalahkan adalah pengembangnya, jangan Bapak dan Ibu. Yang kedua, yang ketiga, Bapak dan Ibu, larangan penggunaannya. Bapak dan Ibu kemarin ada yang nanya di grup, boleh dirubah nggak? Karena ada ini nih. Tidak bisa Bapak dan Ibu, jangan ya. Kemarin juga ada pertanyaan, eh, dijual nggak source code-nya? Wah, itu tidak juga, tidak apa, tidak akan saya berikan juga, kecuali memang nantinya ada kejelasan, ada kesepahaman bersama. Nah, maka dari itu saya membuat larangan Bapak dan Ibu, larangan untuk Bapak dan Ibu untuk satu mengubah isi, mengubah fitur atau nama tools tanpa izin. Misalkan saya kasih bocoran nih Bapak dan Ibu. Linknya dikopikan ke web Ibu, tapi dirubah namanya, misalkan asalnya Excel misalkan atau Axel, saya masih Axel, saya tuh salah ngetik harusnya Axel administrasi konseling menjadi konseling. Axel misalkan dirubah namanya sama ibu menjadi eh, administrasi konseling elektronik misalkan. Tapi linknya link punya saya itu jangan nggak boleh. Saya di sini meminta Bapak dan Ibu tidak tidak seperti itu. Kalau misalkan Bapak dan Ibu mau, silahkan koordinasi dulu dengan saya. Nanti saya akan terbitkan izinnya, baik secara boleh secara tertulis maupun secara lisan. Ma- Sebaiknya nanti akan saya buatkan secara tertulis, biar nantinya tidak ada apa-apa ke depannya. Bapak dan Ibu dilarang juga menjual ulang. Di grup itu sudah ada yang menjual tuh. Menjual ulang atau mendistribusikan tools untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan tertulis. Silahkan mau dijual, silahkan. Asal ada persetujuan tertulis dari saya. Selain itu dilarang Bapak dan Ibu gunakan secara gratis. Mengklaim tuh sebagai karya hasil karya pribadi, ya saya juga jangan seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Menyalahgunakan hasil asesmen untuk kepentingan di luar pendidikan dan pengembangan peserta didik. Eh, Contohnya banyak lah, tidak saya sebutkan. Dan Bapak dan Ibu, yang keempat, saya ingin mengingatkan tentang data dan privasi. Bapak dan Ibu, tools ini tidak mengumpulkan data pribadi sensitif secara masif. Nah, banyak ini artinya apa? Karena banyak yang bertanya, Pak, eh, kalau misalkan siswa saya menjawab semuanya, menjawab satu kelas menjawab, apakah datanya bisa saya minta? Nah, di sini saya tegaskan bahwasanya tools ini tidak mengumpulkan data pribadi sensitif secara masif. Nah, sekali lagi saya tegaskan tidak sama sekali mengumpulkan data pribadi maupun baik hasil asesmen apapun itu tidak dikumpulkan datanya. Jadi datanya itu langsung masuk ke aplikasi masing-masing. Nah, ada salah satu aplikasi saya sampaikan ke teman-teman. Ini sudah direkod ya. Saya coba cek dulu. Oh ya, karena ini penting sekali agar saya menyampaikan bahwasanya ada salah satu aplikasi yang saya webnya menyimpan data spreadsheetnya Excelnya. Tapi saya sampaikan bahwa aplikasi tersebut tidak saya pegang. Artinya tidak ada yang megang. Bahkan saya sendiri pun saya sudah lupa passwordnya. Jadi saya tidak bisa obrak-abrik hal tersebut. Jadi tidak bisa saya, bahkan sudah saya coba berulang kali passwordnya apa saya lupa dan akhirnya saya tuliskan di situ. Jadi intinya ada salah satu aplikasi namanya apa ya? Ya, di mama sama mama. Namanya asesmen awal masuk langsung ke email. Nah, itu. Saya lupa nama jelasnya, pokoknya ada di asesmen yang langsung ke email. Nah, itu Bapak dan Ibu, itu memang masuk ke saya datanya, tapi saya sekali lagi
tidak punya passwordnya, saya lupa. Sudah lama di kemarin ya yang ada yang menanyakan apakah apa ada yang menanyakan apa namanya? Ada yang di grup ada yang menanyakan tahun ajarannya masih lama, betul. Karena aplikasi tersebut aplikasi lama, tidak jadi tidak apa namanya tidak saya berikan. Tidak saya berikan. Tidak saya simpan karena saya tidak punya passwordnya. Itu terkait data dan privasi. Nah, jika ada teman yang meminta email, hasilnya akan dikirim ke email tersebut dan tidak disimpan oleh pengembang. Itu yang saya sampaikan barusan. Nah, selanjutnya, Bapak dan Ibu, pembaruan dan perubahan aplikasi yang di sini itu bisa berubah kapan saja. Bahkan saya juga tidak sangat 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 tidak yakin bahwa aplikasi ini bakal terus-terusan hadir karena memang ini menggunakan aplikasi gratisan dari websitenya, website gratisan dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan nanti ada kebijakan dari Google, Google mau Google site-nya mau dihentikan, berarti bakal tidak ada. Atau saya menyimpannya di Google Drive. Misalkan Google Drive-nya dihapus oleh Google ya berarti saya tidak bisa bertanggung jawab ke sana. Jadi sekali lagi bisa jadi apa yang di apa aja yang ada di tools guru BK ini bisa jadi hilang ya Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak bersifat fana lah dan semuanya juga fana ya. Tanggung jawab pengguna, pengguna bertanggung jawab penuh atas penggunaan tools di lingkup sekolahnya institusi masing-masing. Artinya, jika Bapak dan Ibu menggunakan aplikasi ini hanya bersifat alat bantu, tidak dan juga memiliki perbedaan-perbedaan dalam cara mengerjakan. Jadi tidak bisa Bapak dan Ibu share linknya, langsung share linknya. Kemudian minta siswa hasilnya, nggak bisa kayak gitu. Nah, maka dari itu salah satu bentuk, hari ini adalah salah satu bentuk saya untuk memberikan informasi bahwasanya tools guru BK itu adalah berbeda-beda, variatif, sangat variatif sekali, dan tidak bisa langsung share saja. Sama seperti saya ketika share, Bapak dan Ibu akan langsung bertanya, Pak ini bagaimana caranya? Pak ini bagaimana caranya? Maka dari itu adalah kalau sekarang ini adalah tanggung jawab saya, dan ketika Bapak dan Ibu mulai membagikan ini ke peserta didik, maka itu adalah tanggung jawab Bapak Ibu semua masing-masing. Tidak lagi menjadi tanggung jawab saya. Karena saya anggap Bapak dan Ibu sudah membaca apa namanya syarat dan ketentuan ini. Dukungan dan kontak saya sematkan chatnya ya. Nah, grup diskusi, mending di grup diskusi karena kalau di situ suatu waktu akan saya baca. Tapi kalau misalkan Japri ketumpuk, pusing juga sayanya. Baik, Bapak dan Ibu, itu sekilas tentang bagaimana syarat dan ketentuan pengguna tools guru BK. Sampai sini, Bapak dan Ibu, ada yang perlu kita diskusikan terlebih dahulu? Belum ada Pak Fajar? Silahkan dari Ibu Ya, atau Bapak, ada Ibu siapa, Bu? perkenalkan saya Bude Lestari dari SMK 1 Cibinong, Iya, Bu, silahkan. Kabupaten Bogor. Ya, Bu, silahkan, Bu. Ya, pertanyaan saya tadi Pak yang di poin nomor 4 data dan privasi. Betul. Memang kepikir sih Pak oleh saya kalau misalkan saya menggunakan aplikasi ini, mungkin juga seperti ibu bapak yang lainnya, datanya itu akan terlihat oleh si pemilik tools guru BK apa tidak Pak? Itu pertanyaan saya. Baik, Bu. Kemudian kalau saya menggunakan misalkan nanti nih pada saat eh, apa mahasiswa baru, eh, saya mau menggunakan asesmen awal ataupun cek kecocokan kari pasca SMK kemarin saya di SMK itu saya berikan misalkan ke kelas 10
Nah, itu hasilnya yang masih saya bingung itu hasilnya itu nanti dilihat oleh saya sebagai guru BK atau juga dilihat oleh siswa, Pak. Kalau untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang Bapak berikan ini gitu loh, Pak. Baik. Ah, itu. Ya, itu Tri- aja dulu Pak yang pertanyaan saya itu. Kemudian yang tadi yang poin nomor 4 ya Pak ya. Kalau misalkan saya menggunakan aplikasi, kemudian jawaban siswa itu yang saya bingung itu tuh kemana gitu loh Pak. Ininya apakah masuk ke yang tadi bilang ke email saya atau ke drive saya atau gimana gitu loh Pak. Sebenarnya ini sangat bagus untuk membantu ya Pak ya. Eh, layanan ini, media ini biar kita juga bisa kreatif gitu. Biar bisa ada pengembangan baru supaya kita juga tidak bosan. Nah, dari situ kalau saya sih punya rencana dari hasil semua aplikasi ini itu adalah benang merah untuk konsultasi siswa dengan guru BK-nya. Itu aja dulu Pak Fajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Dewi ya. Iya Baik, Pak. saya akan menjawab dulu nomor 4 ya, eh, tentang data dan privasi. Iya Pak. Iya. Data dan privasi ini sekali lagi, oke, saya sampaikan dulu ada dua tipe. Satu tipe data yang masuk ke, oke, saya sambil buka deh. Saya sambil buka tools guru BK-nya. Oke, saya sambil buka. Layar saya sudah di mana ya? Sudah masuk di aplikasi Tools Guru BK, Oke, Pak. baik, terima kasih, Bu Mugfira. Eh, Sebenarnya ada dua tipe data yang dikumpulkan, bukan dikumpulkan. Ada dua tipe data yang diinput ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, tipe pertama adalah tipe yang disimpan di handphone masing-masing. Tipe yang disimpan di handphone masing-masing. Yang mana yang disimpan di masing-masing itu semua data yang ada di aplikasi ini itu adalah disimpan di handphone masing-masing atau di Google-nya masing-masing. Artinya apa? Ketika Bapak dan Ibu menggunakan Google di handphone dengan email yang sama dan juga menggunakan di Google di laptop dengan email yang sama dan Ibu simpan cache-nya, maka bisa digunakan di dua data yang masuk ke handphone dan data yang masuk ke laptop itu sama, disimpan di handphone. Tidak disimpan di pemilik. Sekali lagi disimpannya di handphone dan tidak disimpan di pemilik. Nah, apa saja aplikasinya? Itu hampir semua aplikasi. Bahkan semua aplikasi kecuali satu aplikasi itu disimpan di handphone masing-masing, di perangkat masing-masing. Semua aplikasi yang ada di Tools Guru BK ini disimpan di handphone masing-masing atau di perangkat masing-masing. Jadi artinya apa? Sebenarnya saya tidak bisa melihat data yang diinput oleh Bapak dan Ibu. Kecuali satu aplikasi. Aplikasinya apa? Ini yang saya akan garisin. Nah, apakah garis saya muncul? Lingkaran saya muncul? Iya, Iya, muncul. muncul tuh, Kak. Baik. Aplikasi ini, Bapak dan Ibu, disimpan di Google Spreadsheet punya saya. Nah, maka dari itu, ini menjadi hal yang rentan sebenarnya. Tapi, yang saya masukkan di sini, saya sudah lupa passwordnya. Sudah saya coba, saya mengembangkan asesmen awal lengkap ini ketika tahun 2002, awal kurikulum Merdeka itu 2000, sekolah saya itu 2022. Betul, 2022. Aplikasinya sudah, bahkan aplikasi ini sempat saya jual selama dari 2022 sampai 2024, sudah ada 80-an mungkin yang pakai. 80 betul ya? 80-an yang pakai aplikasi ini. Aplikasi ini berbasis Google Drive, berbasis Google Drive. Saya bikinkan password dan lain sebagainya dilepas. Jadi si sekolah punya aplikasi seperti ini. Tapi dimulai 2024 akhir dan 2002 semester 2 gitu ya sampai 2025 ini
sorry, semester 1 2024 dan semester 2 semester 2 2025 itu saya sudah tidak membuat lagi karena memang sedang tidak ada yang membantu, sedang tidak ada yang membantu membuat aplikasi ini. Nah, kalau yang ini Bapak dan Ibu yang saya lingkari ini itu memang masuk ke email saya datanya. Sorry, bukan ke email, ke Google Drive saya. Tapi hasilnya akan masuk ke email masing-masing. Nah, bagi yang masuk ke email masing-masing, bisa dicek di emailnya masing-masing. Bagi yang masuk ke spreadsheet saya itu sebenarnya tidak akan pernah saya buka karena saya sudah lupa passwordnya. Nah, maka dari itu sebenarnya aman. Nah, ini juga menjawab pertanyaan yang kedua tadi Bapak dan Ibu ya, itu pertanyaan Bu Dewi yang kedua. Jadi, kalau misalkan siswa mengisi asesmen, saya akan selesaikan dulu ini. Kalau siswa mengisi asesmen, maka tidak akan ada di saya, tapi adanya di siswa masing-masing. Lalu gimana cara mengumpulkannya? Untuk ya karena aplikasi-aplikasi ini belum, saya bilang belum ya, karena memang sekali lagi ini menggunakan aplikasi gratisan, saya masih perlu waktu untuk eh, bisa otomatis langsung dikirim ke WA guru BK. Nanti ke sana, insya Allah akan ke sana. Tapi memang butuh waktu, sangat butuh waktu karena ini banyak ya aplikasinya. Tapi beberapa aplikasi juga sudah ada yang bisa langsung masuk masuk ke WA guru BK. WA ya, bukan email. Kalau email tidak belum bisa. Kalau WA sudah bisa. Nah, seperti itu. Jadi, secara kesimpulannya, satu saya tidak memegang data karena ini disimpan di komputer masing-masing atau di perangkat masing-masing. Yang kedua, tipe yang kedua, saya sudah lupa passwordnya yang ini, sehingga saya tidak akan bisa membuka. Saya sudah coba beberapa tahun lalu dicari passwordnya tetap nggak nemu. Untuk yang saya bagikan ini saya tidak punya passwordnya, jadi silahkan digunakan. Nah, cara mengirimkan ke guru BK-nya wayah, nah bahasa Sunda. Untuk sekarang ini masih dengan mode manual. Dikirimkan lewat WA, hasilnya karena masuk PDF, kirimkan ke guru BK atau dikumpulkan lewat spreadsheet. Bapak dan Ibu spreadsheet dikumpulkan lewat Google Drive. Bapak dan Ibu silahkan untuk membuat Google Drive, link Google Drive, kemudian nanti siswa masukkan ke situ. Untuk apa? Untuk rekapan ya kita tidak punya karena aplikasi ini tidak diperuntukkan untuk satu sekolah, tapi semua sekolah siapapun yang menggunakan silahkan. Jadi kita tidak punya database-nya. Kalau misalkan mau minta rekapannya, saya juga tidak punya. Begitu sementara Bu Dewi. Baik, Bapak dan Ibu, ada yang ditanyakan lagi sebelum kita lanjut? Punten Pak Fajar, ya maaf Pak Fajar. Yang asesmen awal ini, seandainya saya mau menggunakan ya untuk siswa baru kami, saya misalkan mau menggunakan, tapi hasilnya itu yang tadi Pak Fajar bilang kan kalau masuk ke Pak Fajar kan itu Pak Fajar sendiri tidak tahu ya passwordnya ya. Betul, sudah lupa. Kalau misalkan saya ngambil punya Pak Fajar gitu loh. Kemudian saya membuat link sendiri atau untuk supaya hasilnya itu siswa itu terlihat oleh saya, izin boleh apa tidak gitu loh Pak. Silahkan Bu. Tapi Boleh ya? silahkan. Ya, Tapi eh apa ya? gimana? Tapi nanti mengolahnya bagaimana Bu? Kebetulan saya ada di sekolah RPL. kami ada memang ada ahlinya gitu loh Pak. Oke. Nah, Ada ada RPL ya? ahlinya. Ya, ada ahlinya yang memang bisa nanti kami baca gitu loh Pak. Kami Siap. baca. Kalau gitu, Ah, silahkan Bu. ya, kami baca dan nanti itu referensi untuk kepala program, kemudian Boleh. wali kelas itu loh, Sangat supaya boleh tahu sekali. ya dari situlah nanti kita bisa melihat uh, kemampuan siswa gitu loh Pak. Boleh, Gitu, boleh. Pak Fajar. Dengan catatan tadi yang tadi ya Bu ya. Ya, ya, Dengan catatan kok ya salah-salah. Dengan catatan eh, tidak merubah apa tidak itu Pak? merubah
kemudian ya, ini ya Bu ya, saya ya, pertegas ya Bu ya. ya, Ibu sudah izin ya seperti ini. ya, Nah, ini berarti ya, sudah ya, sudah hak penggunaan Ibu ya, sudah apa sudah izin. Nanti ya, mungkin kalau bisa ini Mah ya, biar ke sayanya juga enak, ke ibunya juga enak, ya. silahkan bersurat aja secara resmi. Jadi saya Ya, ya nanti terbitkan akan surat. saya Ah ya gitu. nanti akan saya kembalikan lagi Pak, maksud saya gitu Pak. Heeh. akan Jadi, saya akan saya kembalikan lagi ke Pak Fajar, ke mm, yang membuat webnya gitu. Yang penting saya bisa membaca itu kalau seandainya saya mau menggunakan gitu loh Pak. iya Karena saya silakan. lihat memang di dalamnya itu sangat mendukung sekali bahan acuan dan referensi guru BK untuk disampaikan ke stakeholder yang memang Betul. bisa mendukung di mana nih siswanya nih gitu. Selain Iya, saya menggunakan juga nanti alat tes yang lain untuk awal-awalnya gitu loh, Pak. silahkan, Kalau yang silahkan. alat tes yang kita biasa gunakan itu kan itu untuk melihat permasalahan siswa yang kadang-kadang memang tidak tercover oleh kita gitu ya, Pak ya. Betul, betul, Nah, betul. tapi kalau ini kan langsung ke pembelajaran gitu loh, Pak. Betul, betul. Karena di saya itu kadang-kadang tidak semua guru, mau itu guru mata pelajaran atau guru produktif, bisa menggunakan atau mau menggunakan aplikasi seperti metode apa model pembelajaran dan sebagainya gitu. Tapi Iya, kalau misalkan kami bisa memberikan itu kan Bu nilai tambah kalau saya pribadi gitu betul, ya. betul. Nilai tambah buat saya bahwa di BK pun ada gitu. Jadi saya punya data, oh nanti kalau misalkan ada permasalahan siswa, ya ini saya ada datanya nih. Saya bilang, saya tinggal Iya, gitu aja Pak sebetulnya sih. betul, betul. Untuk ya gitu Silakan Bu, loh Pak. silakan Bu. Ya, Nanti ya, bersurat saja ya Bu ya, biar nanti saya baik, balas dengan surat baik, lagi. baik, Nah, baik. Ya, eh, dengan catatan haknya seperti ini ya Bu ya, mencantumkan sumber ya, ya, dan betul. juga Ya, ya, untuk izinnya nanti ya. bersurat aja, biar nanti Ya, saya insya balas Allah dengan saya surat. tidak akan merubah apapun Pak. Yang penting saya sih pengen lihat hasilnya aja gitu loh Pak. Siap, siap, Ya, siap. oke. Iya, iya. Baik, baik, baik. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Bu Dewi, sama-sama. Baik, Bapak dan Ibu, ada lagi yang perlu ditanyakan sampai sini? Iya, izin Iya, bertanya Bapak. Iya, silakan Ibu siapa ya? Saya tidak lihat. Pratmia, Bu Fratmia. Panggilannya Bu Fratmia, betul ya Bu ya? Mita, Bu Oh, Mita. Bu Mita. Baik, Bu Mita Oke. bagaimana Bu Mita? Iya, kemarin saya sempat WA Pak Fajar Betul. terkait administrasi konseling, Pak. Mm-mm, iya Bu. Ya, waktu itu saya sudah mencoba buka-buka dan ternyata itu memang sedang error nih, Betul, betul, sedang error Bu. sedang perbaikan. Iya. Jadi misalnya Pak nanti itu sudah diperbaiki, Mm-mm. itu berarti Gratis. data yang saya masukkan nanti kan membuat akun. Betul. Ya, akun itu kita bisa menginput data siswa dan cara mencatat konseling barunya gimana Pak itu? Nanti Bu, saya jelaskan di sini ya. Iya, Eh, karena atau memang memang belum ke sana gimana Pak? mungkin Bu ya. Nanti Oh kita iya, kita coba. itu nanti saya menunggu penjelasan yang terkait itu. Baik. Jadi memang eh, sementara yang saya sangat perlukan itu Pak. Jadi agar saya punya riwayat konseling yang bisa diakses waktu-waktu dibutuhkan gitu. Jadi riwayat konselingnya siswa itu ada dan mudah dicari gitu ketika Baik, baik Bu. kan. Saya Mungkin akan itu iya Pak. itu Ya ya, saya itu tunggu. dulu ya. Ya terima Ya kasih baik, Bapak. sama-sama Bu. Saya stop share dulu biar menghilangkan. mohon izin Mbak Fajar, Iya silakan Bu. boleh Dari Bu Rini ya. Inge ini dari Kota Malang, Pak. Oh dari Malang. Eh, Saya kira Bu Rini. Oh iya iya, mohon maaf. Saya kira Bu Rini eh, Banten. Mohon maaf, mohon maaf. iya, iya. Iya. Terima kasih banyak, Mas Oroh. Luar biasa ilmunya ini, apalagi gratis. Sama dengan Bu Dewi, Pak Fajar, eh, saya mohon izin nanti surat disampaikan kepada Pak Fajar gitu, nggih. Silakan, silakan. Boleh gitu, nggih. Iya Karena silakan. eh, apa namanya sempat diskusi di kami tim kemarin.
tim BK supaya ya kita punya database-nya begitu sebagai laporan kepada wali em, murid pada saat kita mengadakan sama dengan Bumita juga gitu ya. Ada data konselingnya, kemudian juga eh, hasil asesmen anak-anak itu kita juga bisa menyimpan begitu Pak Fajar. Terima kasih. Eh, berarti akan dibuat bagaimana, Bu? Kalau tadi kan Bu Dewi akan dibuat lagi apa? Dibuat lagi aplikasinya, bukan aplikasinya ya, mungkin eh, instrumennya digunakan seperti itu ya. Tapi tidak Betul. menggunakan aplikasi dari Tools Guru PK begitu bukan? Eh, Coba ini kami komunikasi dengan tim IT juga Mm-mm. karena keterbatasan kami dari tim BK ini kurang memahami untuk IT-nya seperti apa supaya bisa apa yang tadi Pak Fajar lupa passwordnya sehingga tidak bisa mengambil datanya tadi. Hmm. Mudah-mudahan dari tim IT bisa apa ya kayak mengembangkan eh, Pak ATM gitu ya Pak Fajar ya. Oke, silahkan Bu, silahkan. Tapi sebenarnya Bu, yakin saya juga guru BK pasti bisa. Buktinya kemarin 3 minggu kemarin sudah terkumpul 18 aplikasi buatan guru BK. Jika memang mau ikut ada pelatihannya sebenarnya. Oh, masalah Iya, begitu. ada pelatihan membuat aplikasinya dan itu sangat sederhana sekali. Bahkan saya bisa sesumbar setengah jam beres gitu. Karena Oh memang gitu ya. semudah itu. Karena memang mudah. Cuma memang aplikasinya gratisan. Jadi ketika habis kayak punya saya sekarang ini baru menjawab punya Bu sebelumnya itu Mita ya. Kita. Bu Mita, saya mau edit Excel ini ada agak keganggu. Jadi belum bisa diperbaiki lagi. Tapi insya Allah silahkan bersurat saja Bu kalau nanti saya apa bisa dijelaskan nanti teknisnya mau seperti apa. Kalau Bu Dewi kan tadi mau membuat kembali dengan instrumen yang ada, dengan instrumen yang saya punya di Sebenarnya Betul. kalau instrumennya itu Bapak dan Ibu, saya itu mengambil dari bu- buku panduan bimbingan, POP. bukan panduan bimbingan kurikulum Merdeka. Sudah saya sematkan juga di ini kalau tidak salah di aplikasi ini. Di sana ada bisa dimanfaatkan juga. Nanti kita coba lihat. Mungkin seperti itu Bu Rini ya, saya akan mencoba menjawab dulu punya Bu Mita. Dari kemarin Bu Mita sepertinya kesulitan sharing layar saya sudah di mana ya Bapak dan Ibu ya? Excel. Di Excel Excel, ya. Excel, Excel. Iya, Bu Mita Excel. tadi Bu Mita bertanya, saya akan menggunakan akun ini ya, akun dummy. Ini terjadi kesalahan yang baru saya cek ketika ada yang bertanya. Ternyata memang belum belum apa? Ternyata memang ada yang terlupa save-nya atau tempat menyimpannya memang belum belum berhasil, belum 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 bisa gitu. Tapi yang ditanyakan sama Bu Mita adalah kalau misalkan mau mencatat di mana? Nah, kalau mau mencatat sebenarnya ada di sini data siswa, edit. Nah, ini manajemen kasus, kemudian juga bisa di apa? Bisa diedit juga seperti ini. Nah, ini bisa simpan perubahan. Kemudian pertemuan keberapa kalinya nanti bisa di sebentar. Misalkan kita mana ya? Nah, kita rubah-rubah statusnya di sini. Memang ini ada kesalahan kemarin sampai saya belum bisa mengeditnya. Kalau menambah data konseling itu harusnya di sini. Nanti saya akan perbaiki ya Bapak dan Ibu ya. Saya akan coba lihat lagi karena kemarin mah
eh sudah selesai sih ini baru. Iya, untuk menambahkan konseling yang baru, Pak. Siswa. Siswa yang baru, Oh, baru. siswa yang baru. Tinggal di sini Iya, Bu tambah kasus. iya, tapi kemarin saya coba di situ pilihan siswanya Harus nggak ditambah masuk. dulu. Data siswanya harus tambah dulu, Bu. Iya, sudah, tapi Hmm. tidak masuk adanya yang data siswa yang di situ, yang sudah Jadi tertera sebelumnya. kita coba ya, kita coba hapus-hapus ya, Bu ya. Kita coba hapus-hapus. Karena memang ini datanya harus dihapus dulu, Bu. Kalau Ibu nanti daftar ada apa? Login. Ini hanya contoh saja biar terlihat menu-menunya gitu. Ditambah siswa, Iya, kemarin sudah sampai situ dan sudah dan tersimpan. saya akan coba asal dulu ya. Iya, Nah, kemudian ke manajemen kasus. Oh iya, ini belum di ini ya. Belum sinkron. nah, ketika tambah kasus kan namanya siswanya itu belum Oh iya ya, baik-baik. ada. Baik, berarti belum sinkron ya. Memang ini error, Bu. Tiba-tiba ada yang Iya, ada intinya sih kemarin ke kalau bahasa kaminya ke kembali ke setelan awal iya. yang Jadi sudah ketika saya login itu kan harus daftar ulang iya lagi. betul. Gitu. Tapi akan saya coba perbaiki. Tapi memang ini Oke, butuh waktu sepertinya Excel ini. ya Pak. Mm. Mungkin Ditunggu. iya siap nanti akan saya update di grup. Baik, Oke, seperti itu terima dulu kasih Bapak dan Pak. Ibu ya. Kita akan lanjut dulu. Oh, ini walaupun memang belum baru baru apa ya baru ketentuan pengguna, tapi kita sudah masuk ke ini ya, sudah masuk ke konten nggak apa-apa. Kita masuk lagi ke syarat dan ketentuan pengguna. Baik Bapak dan Ibu, terkait syarat dan ketentuan pengguna tidak ada masalah ya. Mohon maaf, Pak, mau bertanya, Silakan dengan Bu Mukfira. oh iya silakan. Nah, ini Pak, insya Allah nanti pada saat penerimaan PPDB, kami Betul? rencana menggunakan tes riaseknya, Pak. Oh iya, Apakah betul. kami apakah kami harus menyurat saat mau menggunakan untuk penerimaan siswa baru atau itu aman plus digunakan, Pak? Kalau tidak ada yang dirubah, silakan Bu langsung aja digunakan. Oh iya, terima kasih, Pak. Sudah dicoba Bu, berarti Eh, Baru uji coba bersama tim BK, Pak. sudah Jadi dicoba nanti, berarti. iya, alhamdulillah, Pak. Harus dicoba Jadi dulu ya Bu ya. ya, sudah dicoba, Pak. Jadi nanti hasilnya kami buatkan tersendiri Google Form-nya Ah supaya betul, terkumpul, betul, Pak. betul, Terima kasih. betul. Jadi Jadi strategi tidak usah menyurat, Pak. gimana Bu? Putus-putus? Jadi aman tidak? Jadi tidak usah menyurat kalau Tidak usah. langsung tidak mengubah. Oh, terima kasih banyak, Pak. Iya, tidak usah Bu. Itu silakan digunakan. Kalau Ya, tidak ada yang dirubah, langsung menggunakan dari web saya, web ini, silakan digunakan. Nah, terima kasih, Pak. baik. Saya lanjut ke konten berarti ya. Boleh ya izin ya Bapak dan Ibu ya. Saya lanjut Ya, ke kontennya. Jadi di syarat dan ketentuan sudah aman ya. Kenapa saya buat syarat dan ketentuan ini? Karena sekali lagi penggunanya sudah mulai banyak. Saya khawatir saya tidak apa-apa tapi disalahkan gitu ya. Ada ada apa-apa misalkan tiba-tiba digunakan, dirubah kemudian ini dari tools guru BK misalkan seperti itu. Jadi intinya sih ketika menggunakan ini silahkan rujuk dengan cara yang bijak. Pertama itu. Dan juga gunakan dengan cara yang bijak. Nah, Bapak dan Ibu, kita ke konten dari tools guru BK. Seperti yang kita tahu bersama, aplikasi ini gratis, silahkan digunakan kecuali kalau sosiometri V5. Sebenarnya saya sudah menyiapkan satu sosiometri lagi yang gratis, insya Allah. Jadi tidak usah pakai password ya. Nanti itu sudah lengkap, sudah bagus. Cuma memang belum belum sempat saya uploadkan. Nah, Bapak dan Ibu, seperti yang diketahui bersama, ketika kita masuk ke menu, banyak yang masih bertanya, ini teh bagaimana cara cara menggunakannya? Berarti memang belum literasi.
Contoh misalkan apa sudah saya sebutkan, sudah saya sharekan bahwa aplikasinya gratis, kemudian bisa diakses lewat ini. Masih ada yang bertanya, Pak, cara menggunakannya lewat mana? Nah, kan kayak gitu. Maka dari itu saya sampaikan di sini sebagai bentuk sosialisasi saya terhadap Tools Guru BK. Nah, Bapak dan Ibu, di Tools Guru BK di menu awalnya saya rubah yang asalnya tampangnya tidak seperti ini, saya rubah. Ditambah hari ini saya tambahkan syarat dan ketentuan pengguna. Tetap untuk mengaksesnya menggunakan klik di sini. Nah, yang biru. Kemudian atau juga bisa menggunakan mulai pakai. Nah, di situ. Bapak dan Ibu, jika di sisi lain juga ada donasi pengembangan. Jika Bapak dan Ibu merasa tools ini sangat bermanfaat dan sudah bisa digunakan dan lumayan berdampak terhadap layanan bimbingan dan konseling Bapak dan Ibu, silahkan eh, berdonasi. Itu nggak mesti berapa, nggak apa, tidak per apa tidak perlu besar atau misalkan mau bertanya minimalnya berapa tidak ada. Itu bahkan mau dikirim buktinya ke saya atau enggak juga silahkan. Itu mah terserah Bapak dan Ibu. Saya kembalikan lagi Bapak dan Ibu. Dan tidak pun tidak apa-apa. Jadi sekali lagi ini semuanya gratis kecuali sosiometri V5. Nah, donasi pengembangan Bapak dan Ibu sudah tahu, sudah bahkan saya share juga krisnya. Ini akan menuju ke kris ya. Silahkan kalau misalkan mau donasi tinggal di aplikasinya, tinggal apa namanya, di scan barcode. Dan ini tidak ada harga ya, Pak, ini berapa, nggak mesti, silahkan mau berapa saja, mau dikirim bahkan buktinya mau dikirim ke saya, mau tidak juga tidak apa-apa, silahkan. Tentang tools guru BK ini sebenarnya udah ada FAQ-nya, jadi sebenarnya ketika ada yang bertanya Bapak dan Ibu, sebenarnya ketika orangnya literasi, maka akan masuk ke tentang tools guru BK. Nah, ini akan ke FAQ-nya. Dilihat dulu salah satunya. Ini saya sampaikan hal-hal yang biasanya ditanyakan. Nah, bisa dibaca di sini. Tapi kalau misalkan memang tidak ada di sini, silahkan ajukan pertanyaan di grup WA. Tidak perlu japri ya Bapak dan Ibu ya. Sekali lagi ketika japri, khawatirnya tidak terbaca dan menjadi dosa buat kita semua gitu ya. Wah, misalkan gara-gara tidak dibalas, ih Pak Fajar mah nggak dibalas, jadi dengki misalkan, saya kan bahaya. Kalau misalkan di grup, insya Allah mudah-mudahan terbalas. Ataupun kalau misalkan tidak terbalas sama saya, mungkin Bapak dan Ibu bisa membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, sampai sini Bapak dan Ibu aman? Ada yang perlu didiskusikan di sini? Aman, Pak. Aman, baik. Berarti kita ke konten, kita masuk ke mulai pakai atau klik di sini boleh. Nah, Bapak dan Ibu, untuk asesmen tadi sudah banyak dibahas ya. Karena ini fitur pertama dan juga layanan layanan pertama guru BK. Fitur pertama dan layanan pertama guru BK. Karena guru BK itu perlu memberikan layanan berbasis data. Memberikan layanan berbasis kebutuhan. Kebutuhannya harus berbasis data. Salah satu datanya bisa digunakan melalui asesmen. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan jelaskan konten-konten mudah-mudahan tidak terlalu lama. Pertama, kepribadian dan preferensi karir. Ini adalah mengambil dari Riasek ya, Bapak dan Ibu udah mungkin sudah sangat paham sekali. Nah, ini sudah ada mulai asesmen dan seterusnya. Saya akan perlihatkan isinya dan bagaimana aplikasi ini hasilnya nanti kemana. Kan masih banyak yang bertanya, saya akan memastikan bahwa ini jawabannya benar. Jawabannya, pengisiannya benar. Sorry, scoringnya benar. Saya akan isi ya semua. Kalau ya semua dan soalnya ada 30, maka nanti jawabannya juga harusnya 30. Sudah setengah, sudah 1 jam ternyata kita berdiskusi, tapi baru masuk ke sini. Nggak apa-apa ya, Bapak dan Ibu ya.
Nanti kita tetap selesaikan jam 16 17.30 WIB. Sudah 100%. Hasilnya seperti ini ya Bapak dan Ibu ya, sudah semuanya 5/5 berarti benar ya? Tidak ada yang ini. Tapi kalau 5/5 tetap tiga tertingginya dari atas. RIA, nah gitu. Karena semuanya sama. Kita bisa unduh, sudah pernah unduh hasilnya Bapak dan Ibu? Oh, yang Ya, udah. sudah, Pak. Sudah, kita coba unduh. Hasilnya berupa PDF, hasil asesmen Holland, terus nama. Nah, ini namanya juga sudah rapih ya. Nah, seperti ini. Memudahkan ya Bapak dan Ibu ya. Lalu bagaimana caranya ini masuk ke data Ibu, Bapak Ibu? Kirimkan ke WA. Atau bisa jadi Bapak dan Ibu apa, membuat Google Drive untuk melihat datanya. Gitu. Ini akan diurut sesuai nama ya, Bapak dan Ibu ya. Sesuai nama seperti ini. Sebelumnya saya harusnya kelas, tapi ternyata malah jadi acak-acakan, jadi nama aja nanti Bapak dan Ibu yang kebingungan lah. Gitu. Baik, aman ya sampai sini, sampai asesmen kepribadian dan preferensi karir. Tambahan Pak Fajar, Ah ya, kelas baik. sama jurusan kali ya Pak? Nah itu kalau misalnya saya rubah lagi, lama lagi Bu. Jadi saya Oh cuma gitu. kelas dulu, baru kelas dulu. Ya, ya, oke, Mm. oke. Karena memang sekali lagi saya menggunakan yang gratisan, jadi sangat terbatas. Nah, ini sekali lagi teorinya, teori umumnya adalah Riasek, oke. Dan sudah banyak tersedia di buku-buku BK. Minat melanjutkan SMA atau SMK ini buat SMP ya Bapak dan Ibu ya? Saya bahas jangan ya? Saya bahas deh. Jadi aplikasi ini saya buat, ini tidak validasinya tidak terlalu besar. Maka saya sebutnya ini quiz. Nah, gini. Ini SMA dan SMK. Jadi nanti hasilnya cocokan ke SMA atau SMK, nanti keluar hasilnya. Tapi kalau yang ini tidak bisa di-download, bisa nggak ya? Kalau nggak salah ini tidak bisa di-download. Saya coba ya semua ya, berarti nanti dua-duanya akan muncul. Dan ini bentuknya, nanti kita lihat. Ini ya semua nanti 50/50 kalau nggak salah kalau kayak gini. Bukan 100/100. Belum nampak di layar, Pak Fajar. Tidak nampil di layar, Pak. Oh, tidak tampil di layar. Iya. Iya. Berarti saya harus gimana kan ini nih? Saya stop share dulu deh. Share screen lagi, share screen. Sudah ya? Ada ya? Ini Iya, sifat sudah. sifatnya hanya kuis ya, Bapak dan Ibu. Ini bukan bukan penentu. Ini biasanya digunakan di SMP. Lebih pengen yang mana? Condong ke mana? Nah, 50/50 artinya 100% ini. Tidak bisa di-download. Tuh, tidak bisa di-download, paling di screenshot dikirimkan ke Pak dan Ibu. Dan juga tidak dikasih nama karena ini bukan asesmen sebenarnya, ini lebih ke kuis aja, lebih ke kuis. Sudah sepertinya itu mah hanya sekilas saja. Sama kecocokan karir pasca SMK juga, ini saya mengambil wirausaha, bekerja dan kuliah. Nanti siswa ada beberapa pertanyaan, suruh membandingkan. Dan ini juga tidak ada hasilnya, tidak bisa diunduh. MBTI kecerdasan majemuk berarti teorinya Gardner ya. Di sini hanya 8 atau 9 di sini. Saya lupa lagi masukinnya. 8 kalau nggak salah. Gaya belajar ini VARK, visual. Kemudian ada auditory, ada reading or writing, sama kinestetik. Introvert atau extrovert ini hanya kuis. Skala stres akademik ini skala, betulan skala. Big Five personality ini hanya kuis. Grit ini assessment.
Nanti kalau beda-bedanya mungkin bisa dicari ya, beda-beda perbedaan yang saya sebutkan tadi. Minat berdasar RMIB ini sebenarnya RMIB asli, saya tidak izin. Ini sebenarnya tidak tidak baik, tapi saya yakin guru SMP butuh ini RMIB ini. Jadi saya buat lagi, saya buatkan. RMIB ini banyak hasilnya juga bagus, cuma memang mengisinya lama. Kalau ini masuk ke email, kecerdasan emosi bisa diunduh. Nah, seperti itu. Terkait ini ada yang perlu ditanyakan Bapak dan Ibu? Ada yang perlu didiskusikan? Mohon maaf, Pak Fajar, boleh Iya, bertanya? betul, mangga silakan Bu. Ya, untuk membedakan mana yang bisa apa yang masuk email dengan yang tadi tidak itu Ya, gimana ya? yang masuk email mah hanya yang ini. Kursor saya terlihat tidak? Iya, ya, Ah ya, yang lihat. ini ya. Hanya yang ini yang masuk email. Yang lainnya tidak, tidak masuk email. Gitu. Ada lagi Bapak dan Ibu yang perlu didiskusikan di sini? Berarti jika tidak masuk email, masuk yang ke itu dia apa? Yang di HP bisa diunduh itu dia aja ya Pak Betul, Fajar ya. betul, betul. Diunduh atau Oke. kalau misalnya belum bisa diunduh, silahkan screenshot. Iya, kemarin saya coba MBTI juga sudah ada langsung interpretasinya lengkap, Mas Allah. Iya, terima kasih Bu. Baik, baik. Kalau gitu saya lanjut dulu ya ke alat bantu Bapak dan Ibu. Ini alat bantu sering saya eh, apa namanya? Sering saya presentasikan karena ini biasanya saya pakai sekali. Saya sering pakai. Pertama kalau sambal, Bapak dan Ibu tahu sambal Bapak dan Ibu? Ada Pedes, yang tahu Pak. Ya tahu Bapak, sudah ini download aplikasinya. sudah dipakai Bu? Coba-coba baru dilihat satu persatu. Baik, baik. Sambal Coba-coba. itu adalah aplikasi untuk membuat administrasi administrasi layanan bimbingan dan konseling seperti RPL. Semua RPL, baik bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, bimbingan klasikal, kelompok, lintas kelas itu ada RPL-nya. Konseling individual, konseling kelompok ada RPL-nya. Kemudian kolaborasi ada RPL-nya. eh Home visit dan lain sebagainya ada RPL-nya. Dan juga ya laporannya. Jadi langsung RPL dan laporan langsung otomatis dibuat di sana. Tidak akan saya bahas karena ini bahasan 2021 dan 2022 ini saya tahun pertama mengembangkan aplikasi Sambal 2021-2022. Kemudian Wheel of Name ini aplikasi untuk memilih siswa. Sepertinya juga tidak akan kita peragakan. Random picker sama alat pembagi kelompok, number hand ini sama, timer biasa, dadu biasa, jurnal harian guru BK ini masuk ke Sambal kalau nggak salah. Ah iya masuk ke Sambal sama. Jurnal harian ini ketik-ketik-ketik masuk. Pengolah sosiometri, timer aktivitas, chatbot tentang BK. Saya mau nanya deh ke chatbot tentang BK ini barangkali masih. Ini bebas bertanya apa saja tentang BK. Share saya di mana ya Bapak dan Ibu? Share screen saya. Chatbot. Oh iya sudah di chatbot ya. Nah, ini udah jawab gini. Mirip AI, Pak ya. Iya, ini sudah berbasis AI. Tapi ini pemakaiannya terbatas sekali. Diminta buat RPL juga bisa, Bu. Ya, bisa ya. Ya, seperti itu. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Eh, pe- Allah, Masya Allah. genogram karir, genogram karir tidak perlu saya jelaskan ya. Ini berkaitan dengan membuat genogram atau silsilah keluarga.
dikaitkan dengan sorry, apa bimbingan karir atau konseling karir dikaitkan dengan silsilah keluarga. Nanti genogramnya bisa di sini. Kemudian sosiometri sama, oh sosiometri sudah ada ininya ya Bapak dan Ibu ya. Sosiometri sudah ada contoh angket, kemudian video cara penggunaannya juga sudah ada, tinggal dicek aja di Google, di YouTube-nya. Nanti tinggal diklik nanti akan ada. Pak, izin bertanya dong, Pak. Silahkan Kalau Bu. izin sosiometri Filima ini harus semua murid ya, Pak, dalam satu kelas Dalam satu kita kelas. isi. Iya, Oke. diusahakan yang hadir Bu. Oh iya, iya. Nah, jadi kalau misalkan yang hadir itu eh, kalau yang tidak hadir tapi nggak apa-apa juga, tapi diusahakan yang hadir. Hmm. Satu kelas semuanya mengisi apa? Ada, sorry kita buka lagi deh. Ada angketnya, contoh angketnya. Kalau ini sosiometri ini yang digunakan adalah sosiometri untuk mencari status sosiometri ya, Bapak dan Ibu ya. Status Hmm. sosiometri. Jadi nantinya bisa dikelompokkan bahwasanya manusia. Di kelas itu ada yang populer. Yang populer itu biasanya dia orang yang apa? Senang membantu, bisa banyol itu apa ya? Bisa humor gitu, bisa merangkul, itu yang terkenal. Atau yang cantik bisa jadi. Tapi yang cantik bisa jadi kontroversial karena misalkan sifatnya misalkan kayak gitu. Kemudian ada juga siswa yang neglected. Sorry, setelah eh, s- populer, kontroversial tadi saya sebutkan. Kontroversial itu disukai banyak orang, tapi juga tidak disukai banyak siswa juga. Seimbang gitu, berimbang. Disukai dan tidak disukainya. Tapi banyak dua-duanya. Nah, orang yang biasanya orang-orang ini KM, sering memerintah gitu kan. Itu biasanya ke sana. Karakteristiknya ada sebenarnya di teorinya ada karakteristiknya. Ini bisa bermanfaat untuk mencegah bullying juga. Misalkan karena yang bullying misalkan yang neglected oleh orang-orang rejected atau anak-anak neglected oleh anak-anak populer. Bisa jadi itu. Yang rentannya memang orang-orang neglected dibully. Dan juga orang-orang rejected juga sebenarnya rentan. Nah, maka dari itu dari aplikasi sosiometri sebenarnya kita bisa membuat rencana layanan terhadap siswa di satu kelas secara sosialnya kayak gitu. Baik, saya ganti dulu. Kita lanjut lagi ke share screen saya ada di mana Bapak dan Ibu? Alat bantu guru BK. Alat Oke, bantu. terima kasih. RPLBK generator boleh silahkan dipakai. Ini sama kayak tadi AI bentuknya. Genprog BK, Generate program BK ini sedang saya kembangkan. Saya akan perlihatkan asal saja Bapak dan Ibu. Kita buat program. Saya tulisnya SMP anu. Saya akan asal aja. Konoha. Saya akan asal aja ya Bapak dan Ibu ya. Tapi sebenarnya ini bisa dilewat sih kalau yang ini. Eh, Biasakan simpan data Bapak dan Ibu. Nah, kayak gini setiap ke ini simpan data dulu, lanjutkan ke visi misi. Saya akan asal aja. Nantinya ini lumayan, lumayan. Ini deskripsinya harus dibuat. Nanti akan saya kembangkan lagi. Nah, Bapak dan Ibu, namanya program ya, layanan dasar, pribadi, orientasi, layanan. Nama layanannya Sambil diskusi Pak Fajar boleh. boleh, boleh, boleh. Ya, itu nanti yang game programnya nanti dalam bentuk
Word apa Excel, Pak? PDF. PDF. Nah, kan setiap sekolah itu pasti programnya berbeda ya, Pak. Karena kan dari hasil pengolahan data lewat DCM atau lewat aplikasi lain, hasilnya itu kan akan berbeda ya, Pak ya. Ya, Ya, berarti kalau gitu dilaporkannya pun mungkin tidak akan sama karena dari hasil SKKPD-nya itu juga akan berubah prosentase dan setiap kan kalau saya membuat itu kan dari mulai kelas kemudian sampai satu angkatan gitu loh Pak. Di situ kan akan terlihat. Baru di situ kita akan mengembangkan betul, program BK-nya. Gitu betul, ya Pak ya? betul. Makanya Hmm. tadi saya sampaikan di layar sebelum ini, kita coba kembali deh. Kembali di sini ada deskripsi kebutuhan. Nah, deskripsi kebutuhan dideskripsikan dulu. Ya, Nanti, ya, 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 nanti itu di Pak. sini Bapak dan Ibu, Top, misalkan kita mau buat kelas berapa, di sini, misalkan kita orientasi lah ya, ya, eh, orientasi siswa baru. ya. Topiknya misalkan pengenalan sekolah atau apa Nah, ya? mengenal lingkungan sekolah, Mengenal lingkungan sekolah kelas 10. kelas 10. Strateginya bimbingan klasikal atau lintas kelas di MOS misalkan. Lintas kelas aja. Ya, lintas kelas 2 kali 45. Ya, Ininya nggak usah lah, nggak apa-apa. Kebutuhannya misalkan kalau sarana prasarana misalkan apa? Aula karena di lintas kelas. Kemudian proyektor, iya. Laptop, kemudian lembar lembar kerja misalkan. Berarti di sini lembar kerja RP 120.000 misalkan. Nih, ini Bapak dan Ibu bisa tambah layanan di sini. Tapi kalau misalkan, jadi banyak. Jadi sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu masing-masing. Jadi tidak apa, tidak copy paste intinya sih. Yang ini sistematikanya saja. Jadi misalkan hasilnya gimana, nanti tambah layanan, tambah layanan. Simpan dulu, saya simpan dulu. Ada yang belum diisi kayaknya. Lalu generate program. Nah, tadi belum ditambah. Ini baru satu layanan ya Bapak dan Ibu ya, satu topik di generate. Nah, muncul seperti ini. Lalu kita download dokumen lengkap. Saya terhalang. Nah, hasilnya seperti ini. Sudah sama daftar isi, rasional walaupun pendek, dasar hukum, visi dan misi karena tidak saya isi, deskripsi kebutuhan, tujuan program, komponen program sudah ada. Nah, programnya baru satu, action plan-nya baru satu. Tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu ngisi 20, ya muncul 20-20-nya di sini. Sampai pengembangan tema topiknya tuh sudah ada, rencana evaluasi dan pembiayaan. Nah, biaya. Nah, sudah ada. Ah, gitu Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu mau mengerjakannya wah sampai beres itu bisa di sini. Baik, sampai sini ada yang perlu dikomunikasikan dulu Bapak dan Ibu? Kita stop share dulu. Cukup? Oke, sepertinya kita lanjut. Lanjut ya Bapak dan Ibu ya. Oke, saya share-sharein kembali. Suara saya ada Bapak dan Ibu? ada Pak. Ada, iya. Saya takutnya nggak ada.
Saya share screen kembali. Nah, ini yang menarik menurut saya ya pribadi. Bapak dan Ibu di sini saya sudah menyediakan sekitar berapa ini ya? Banyak sekali, saya juga bingung. Tiga dikali berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, Puluhan ya sepuluh, Pak, 40-an ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 kali 3 berapa, Bu? Ini 51 ya? bisa buat materi ya, Pak? Ya, ini Itu sangat bisa mungkin dijadikan materi. buat materi apa? Bisa jadi materi, sangat Hmm, mungkin. Misalkan materinya dan materinya asal biasanya diambil aja mungkin sesuai dengan kebutuhannya, Pak. betul. Bahkan materinya Diambilnya kan mungkin sesuai dari kebutuhan. iya. Pak Fajar minta tolong dicontohkan untuk gamenya misalnya. Game yang mana, Bu? Yang apa ya? Misalnya itu monopoli kepercayaan diri itu. Oke, baik yang 4 player ya, saya coba ya, kita buka. Nah, biasanya ada juga materinya di bawah. Nah, ini ini cara bermainnya nih. RPL-nya juga sudah saya lengkap, Pak, sudah berikan. Contoh RPL ya, maksudnya. Materinya nggak ada di sini, karena di sini nanti lebih ke experiential learning kayaknya. Nah, ini monopoli kepercayaan diri. Cara bermainnya ini 4 orang yang ini. Pertama, pemain pertama lempar dadu. Nah, lempar dadu, kemudian muncul dadu 5. Dia akan, si dadu ini, dadu player satu ini akan pindah ke nomor 6 kalau dia mengambil tugasnya. Selesaikan tugas. Beri semangat kepada teman. Misalkan nanti kan ketika bimbingan kelompok, eh, terima kasih kemarin kamu bisa ini, kamu keren pisan, misalkan kayak gitu. Berarti selesaikan tugas. Baru dia pindah ke nomor 6. Lanjut pemain nomor 2. Pemain nomor 2 tanyakan 3 hobi temanmu, misalkan. Tapi dia nggak mau. Pas dia. Maka tidak akan ke dadu nomor ke nomor 7 karena dia pas. Kayak gitu. Kayak truth order, Bu. Jadi kalau pas tuh nggak akan bergerak dong, Pak, yang itu ya. Kalau pas nggak akan bergerak. Kalau diselesaikan tugasnya, bergerak. Gitu. Jadi harus benar-benar menyelesaikan tugasnya. Misalkan, jelaskan apa yang membuat kamu percaya diri. Jelasin, harus dijelasin. Seperti itu. Nanti yang menang adalah yang sampai finish duluan. Begitu, Bu, simpelnya. Secara simpelnya seperti itu. Pak, terima kasih. Iya. Kemudian saya juga akan mencontohkan apa lagi ya yang gamenya banyak sih, Bu. Saya juga kadang-kadang bingung. Tapi sering saya pakai. Siap kerja game ini menarik nih. Tetris persiapan kerja ini buat SMK menarik. Buat saya juga sering pakai dan anak-anak senang gitu. Kemudian ada latihan Kreplin itu anak-anak senang sekali. Tic Tac Toe Wakanda, wawasan karir perbedaan SMA dan SMK ini untuk SMP. Silahkan Bapak dan Ibu lah di ini. Ini bystander bullying roleplay ini juga ada di Play Store ya Bapak dan Ibu. Kalau mau download di Play Store juga silahkan. Gratis sama. Jenis cinta yang kamu miliki kita coba lihat ini untuk SMP biasanya atau SMA juga. Nah, ini ada materinya, oh nggak ada RPL ya. Nah, angketnya kita lihat. Karena banyak siswa kita terjebak sama cinta buta. Ini pertanyaannya nanti kelihatan. Ada rekomendasinya. Seperti itu. Sekilas saja sih ini, Mas. Oke, layar saya di mana ya, Bapak dan Ibu? Saya takut salah. Angket Oh cinta ya, apa milik. baik. Berarti saya sudah kembalikan. Media ini sangat banyak. Jadi saya juga nggak bisa bahas.
Tapi nanti lain kali kita bahas satu-satu. Kemudian ini chatbot sama seperti tadi, tapi ini sangat sedikit sebenarnya. Ini untuk SMA, chatbot kesiapan untuk menikah, wawancara kerja untuk SMK, ngobrol kuliah untuk SMA, mulai usaha untuk SMK, self-talk negatif boleh SMA, boleh SMP. Latihan tes ini saya sering gunakan. Anak SMK biasanya tes Kraepelin, ini saya pakai. Kemudian dokumen pentingnya, ya seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, yang lain-lainnya mungkin kita akan bahas lain kali, mungkin ada kesempatan. Bapak dan Ibu ada yang perlu didiskusikan terlebih dahulu sebelum nanti ke jam 17.30. Silakan Bapak dan Ibu. Maaf Pak Fajar tanya lagi. Silakan Bu, Saya boleh. tertarik dengan game tadi ini. Berarti ketika itu akan dimainkan ke anak, anak berarti dikasih tools ini guru BK ini ya Pak? Betul, betul. Hmm, ya, Cara termudahnya ya. Bapak dan Ibu silahkan masuk dulu ke linknya ke sini. Kemudian klik misalkan V2 Pacman Kesehatan Mental. Nah, Ya. ke sini. Copy paste linknya seperti ini, di copy, Hmm. kemudian di WhatsApp dibagikan. Oh, siap, siap. Gitu, bisa langsung seperti itu. Baik, terima kasih Pak Fajar. Iya, sama-sama. Ada lagi Bapak dan Ibu? Oh, ternyata di Sulawesi Selatan bahkan sudah masuk sholat ya. Iya Pak, sekarang waktu maghrib Pak. Oke, kita nanti bagikan ya ininya linknya ke grup langsung biar Punten nanti Pak ini. Fajar. Ya, Jadi kalau kita mau menggunakan itu berarti hanya link aja yang dikasih ke siswa. ya betul. Linknya aja. Ya, Saya kasih contoh ya Bapak dan Ibu ya. ya. Tapi WA saya tidak terbuka, nggak apa-apa ya. Jadi yang buka ini cuma Bapak dan Ibu aja s.id tools guru BK-nya saja. Untuk apa? Biar Bapak dan Ibu kalau misalkan suatu waktu nanti lupa linknya atau misalkan nggak ketemu, Bapak dan Ibu ingat tools guru BK. Nah, tinggal pakai s titik id garis miring tools guru BK dan dari situ bisa bisa ke sini bisa mengakses semuanya. Tapi kalau ke siswa ini memang jangan takutnya kelamaan kalau ke sini dulu Bapak Ibu harus menjelaskan ke sini nggak. Jadi memang buka aja oleh Bapak dan Ibu menunya sampai menunya misalkan pengen buka asesmen, misalkan Big Five Personality. Kopikan saja ininya. Kopikan, kemudian kirimkan ke WA. Sayangnya saya nggak belum buka WA. Kalau buka WA biasanya agak lama di laptop ini, jadi saya tidak contohkan. Seperti itu saja, Ibu. Nah itu Pak Fajar kalau linknya dikasih ke siswa, nanti hasilnya dilihatnya sama Sama kita atau siswa. sama siswa? Sama siswa. Langsung ke Sekali siswa. betul sama siswa. Sekali lagi ini Oh semuanya ya. dilihatnya oleh siswa ya, Bapak dan Ibu ya. Hasilnya Tapi semuanya kita bisa lihat nggak Pak? harus dikumpulkan oleh oleh siswanya dikumpulkan ke guru BK. Oh, oke 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 oke. Begitu. Di Baik, Bapak dan Ibu. screenshot ya Pak pengumpulannya Paham, itu. paham, paham. Gimana? Melalui screenshot Ada hasilnya. yang PDF, Bu. Ada yang Ya, PDF, Oh, ada yang PDF mungkin hasilnya screen. bisa nanti di PDF. Oh print iya iya. Pak ya. Gimana Pak Yusuf? Mungkin nanti yang hasil tesnya bisa dibentuk PDF kan terus dikirim ke guru Betul, BK-nya masing-masing kayak gitu ya. betul, betul, betul. Ya, makasih Pak, makasih. Iya, sama-sama. Teknis, teknis. Iya, seperti itu kira-kira. Jadi caranya sekali lagi saya informasikan bagi asesmen ya untuk yang asesmen kal sekali lagi ini tidak tidak menggunakan database saya mengumpulkan datanya gitu enggak sehingga Bapak dan Ibu juga tidak bisa punya database kecuali Bapak dan Ibu mengumpulkan dari siswa misalkan bentuknya Bapak dan Ibu share link grup Google Drive-nya siswa harus masukin hasilnya ke situ itu bisa gitu atau setelah punya data, guru BK yang ngumpulin apa disuruh print di rumah masing-masing atau di mana gitu bisa seperti itu.
Iya, Bapak dan Ibu, waktu kita tinggal 3 menit lagi. Saya tidak akan membuka lagi diskusi. Jika ada pertanyaan, sekali lagi silakan tanyakan di grup saja. Insya Allah nanti kalau misalkan, eh, Insya Allah akan saya baca. Tapi kalau Japri, Bapak dan Ibu, kadang-kadang tertumpuk karena memang nomor saya yang ini memang sudah kemana-mana. Jadi kadang-kadang bingung juga ini dari 2019 ketika saya punya komunitas belajar bersama animasi positif ini jadi rame terus gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekilas tentang tools guru BK sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi ini bisa bermanfaat untuk orang banyak oleh siswa, Amin ya berdampak. Robbal Alamin. Amin ya. Terima kasih banyak Pak. Sehat saja Pak. Eh, Berkah eh, Pak. Baik, sekali lagi ini bisa dimanfaatkan oleh oleh berbanyak banyak siswa lah. Mudah-mudahan kalau bisa satu ini misalkan ada yang hadir di sini 20 guru BK atau 18 guru BK, minimal ada 18 sekolah yang bisa memanfaatkan tools guru BK ini gratis. Mohon untuk tidak dikomersialisasi, tapi jika memang ada niat ke sana, silahkan diskusikan dengan saya barangkali nanti ada ide-ide dan juga ada ketentuan-ketentuan yang memang perlu dilewati kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam menyampaikannya saya kurang apa kurang jelas atau ada kata-kata kasar mungkin ada yang menyinggung hati atau perasaan. Semata-mata itu tidak ada niat untuk menyakiti. Mungkin salah teknis saja, salah lidah saja. Terima kasih atas perhatiannya. Siap. Ya, Iya, kita sama-sama akhiri Bapak. dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil Alhamdulillah. alamin. Hatur nuhun, Pak. Ya, baik, Terima sama-sama. kasih Bapak. Sama-sama. Oke, Rekornya akan saya oke. kirim di YouTube ya. Saya akan uploadkan di YouTube. Nanti akan saya share kembali di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup. eh BKG.